Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman li rasulillah wa wala wa ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati moderator atau pendamping Ustadz Kamsi, Ustadz Azhami, sering kebalik Ahzami. Sering kebalik Azhami, yang beliau ini juga merupakan alumni pesantren Mazra'illah. Kemudian semua peserta yang kami hormati, alhamdulillah ikut bersama kita juga Ustaz Amin nih. Beliau ini dari pencinta Al-Quran. Dan semua yang hadir, abagi doakan moga-moga saja kita semua senantiasa selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon pula kepada Allah semoga ibu bapak kita berkat amalan kita ini diampuni dosa-dosanya, diterima amal pahala amal ibadahnya. Alhamdulillah, kepada Allah kita harus banyak memuji, yang kemudian diteruskan dengan kesyukuran. Jangan syukur baik, memuji juga. Jangan memuji baik tapi juga bersyukur. Karena Allah lah yang menghidupkan kita, Allah pula yang memanjangkan umur kita. Kita nih, kita panjang. Ada orang lain yang baru berapa tahun meninggal. Ada tetangga saya ini seorang dokter, umurnya baru 27 tahun meninggal dunia. Nah, kita ini alhamdulillah panjangkan umur. Kecil baik ya Ustadz Kamsi ini, umurnya lah Masya Allah 17 tahun. Apa? 39 ya? 39. Juga kita bersolawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana seperti ini karena risalah beliau. Kalau tanpa risalah beliau, wallahu alam, mungkin kita masih telanjang, mungkin kita masih menyembah pohon besar, tanah-tanah tinggi, batu-batu cincin dan sebagainya. Tapi berkat risalah beliau, kita dikeluarkan dari kegelapan kepada suasana yang penuh cahaya dan rahmat Allah. Moga-moga sampai akhir hayat kita tetap istiqomah dan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada saya diminta untuk sedikit banyak memberikan arahan atau metode tentang dakwah. Dakwah ini merupakan satu amaliyah yang mesti dilakukan oleh kita dan hukumnya wajib. Saking wajibnya, Allah seolah-olah terlibat dengan firman-Nya yang sudah masyhur untuk kita. Ud'u ila sabili rabbika bil wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah. Kemana ngajaknya? Ke jalan Allah.
dengan cara bil hikmah. Yang pertama, yang kedua mau'izatul hasanah, dan yang ketiga mujadalah billati hiya ahsan. 3 metodenya itu. Karenanya jangan sampai yang namanya dakwah ini kosong. Kalaupun secara hukumnya fardu kifayah, tapi kalau dilihat dari sisi kebutuhan kayaknya fardu inayah, fardu ain. Kalau kita lihat makin banyak yang berdakwah, insya Allah makin banyak yang diselamatkan. Makin banyak yang diselamatkan, makin banyak kekuatan umat Islam. Di sini Abah Haji diminta tadinya tidak buat makalah, cuma PowerPoint aja, tapi kata Fahmi buatlah ya, walaupun korek-korekan. Nah, ini alhamdulillah korek-korekan baik ini ya, sedikit. Nah, kita baca. Kalau dakwah tadi itu hukumnya wajib, maka dakwah artinya mengundang, memanggil dan atau mengajak ke jalan Allah. Dalam Islam, dakwah merupakan suatu kewajiban, terutama untuk diri sendiri. Jadi dakwah, kalau kita melihat di situ bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain. Sebab kalau kita nggak ajak diri kita, kita diajak orang. Kemana yang diajak? Yang khawatir kalau diajak oleh syaitan. Nah, gitu. Kalau diajak oleh musuh Allah. Jadi dakwah ini adalah hukumnya, kalau menurut kami, fardu ain, dan begitu pula dalam ajaran guru kami, supaya jangan nunggu orang lain. Kemudian dakwah ini dia dikatakan dakwah manakala mengajaknya ke jalan Allah. Tapi kalau ajakannya bukan jalan Allah, misalnya diajak kepada adat istiadat, diajak kepada demokrasi, itu kan ada kan sekarang yang lagi kencang sekali, bahkan dibiayai besar-besaran oleh negara justru untuk demokrasi dan untuk adat istiadat. Tidak terkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, dua ini dikeluarkan anggarannya nggak kecil. Nah, bagaimana yang begitu itu? Nah, kita lihat kalau ada konotasinya dengan menuju jalan Allah, maka itu dakwah. Tapi kalau tidak ada konotasinya, demokrasi, adat istiadat, apalagi globalisasi ke jalan Allah, itu namanya bukan dakwah. Nah, ini perlu. Karenanya kalau kita agak ada keterlibatan dalam dunia sasi-sasi tadi tuh, adatisasi, demokrasi, globalisasi, nah, kita berkewajiban sebagai dai untuk membawa hal tersebut ke jalan Allah. Jangan nurut baik demokrasi. Indonesia harga mati, apa namanya, kesatuan ya, NKRI ya, NKRI harga mati. Nah, ya harga mati ya, oke, tapi harga mati untuk apa? Untuk ridho Allah apa untuk ridho makhluk Allah saja? Gitu. Kalau cuma ridho untuk makhluk Allah saja, harga mati, malah matinya berharga apa tidak? Kalau bukan untuk jalan Allah. Nah, terutama yang dakwah ini adalah untuk ahli dan orang lain di bawah kuasa kita. Siapa tuh yang di bawah kuasa kita? Pembantu, karyawan. Kalau kita jadi kepala rumah tangga,
Tengok, anak, istri, siapa lagi? Pembantu nih. Jangan sampai pembantu nggak sholat yang masuk neraka kita. Karyawan. Nah, ya mungkin kita jadi kades. Amin. Mungkin kita jadi kepala dinas. Tengok, ya, yang kuasa kita ini. Bahkan di dalam kitab An-Nasihahud Diniyah dijelaskan termasuk kucing peliharaan, binatang peliharaan itu masuk keluarga dan berkewajiban kita urus secara baik. Kalau diurus dengan baik menyebabkan masuk surga kita. Kalau tidak diurus dengan baik, neraka kita. Nah, kucing bisa menyebabkan seorang wanita masuk neraka. Sampai kelaparan di rumah kita, padahal kita senang sama kucing. Jangankan senang, nggak senang karena sudah datang ke rumah kita, urus. Nih pondok sekarang nih, biasanya kalau lagi anak santri kucing itu sepi. Karena makan sama anak santri. Tapi sekarang santri nggak ada, naik semua ke rumah tuh. Ada kali 20 ekor kali. Nah, uang rumah tuh Umi tuh, banyak nih kucing, nggak usah jadi masalah. Itu kan dikirim oleh Allah. Nah, dan sedekah yang paling murah, sedekah dengan kucing, bekas-bekas. Nah, jadi nggak usah kucing datang kasih. Cuma kalau naik meja nian makan punya kita, nah diusir dikit. Sampai seperti itu ya. Sementara sanksi akan menimpa atas orang muslim yang meninggalkan dakwah, ditimpakan dosa dan bala sebagai balasannya di dunia dan lunasnya azab sesudah matinya. Wallahualam. Jadi kesimpulan apa itu tekanannya, kalau kita tidak mau berdakwah, jangan kita merasa aman. Dosa kita, walaupun kita sholat terus, misalkan sih sholat. Sudah sholat kan kita ada majelis zikir tuh, ikut. Astagfirullahaladzim, ikutlah itu majelis zikir. Sudah zikir, berdoa. Sudah berdoa, ada pengajian. Nah, sebagian ulama yang kita lihat ikut ngaji dalam rangka mengenal sesuatu kebenaran, itu namanya mendakwai diri itu. Kalau tidak ngikut ngaji, sok pinter, sok cukup dengan sholat zikir saja merugi kita. Coba lihat kitab Ihya Ulumuddin, babnya bab ta'limul ilmi, fadilatut ta'limil ilmi. Di sana disebutkan panjang hadisnya, begini artinya. Rasulullah keluar lalu melihat ada majelis. Dua majelis itu, satu majelis zikir seperti musola, sholat, zikir, doa. Lalu sebelahnya lagi ada majelis taklim. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang sholat, ibadah, berzikir dan berdoa, urusan Allah mau nerima ibadahnya atau mengabulkan doanya. Tapi saya ini diutus, kata Rasulullah, untuk mendidik umat. Nah, oleh karena itu Rasulullah masuknya ke majelis taklim, bukan ke musola. Masuk ke majelis taklim. Nah, sebagian ulama mengatakan inilah masuk majelis itu dalam rangka mendakwai paling tidak dirinya sendiri. Jadi kalau kita ini tidak galak ikut pengajian, nah, berarti kita ini ada pelanggaran. Gitu. Apalagi merasa wah ya, aku lah sudah lulus puluh aja kuliah, tidak usah ngaji lagi. Lah S20, S30, ada S lain. S sampai mohon maaf ya, Abah Haji punya satu staf. Kuliah di salah satu perguruan tinggi di sini. Ibadahnya tidak mau tinggal apanya itu, jamaahnya. Kalau ada zikir dia ikut, selesai zikir dia zikir lagi.
baca Quran rajin. Tapi apa yang terjadi? Hari-hari ini lagi sakit belum sembuh. Abahnya doakan semoga segera sembuh dari stres. 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 Kenapa? Hanya masalah kecil. Yaitu diputus cinta. Ini gara-gara ndak galak ngaji, ininya nggak berkembang, pertimbangan dirinya, hatinya, gitu. Makanya kata Rasulullah nggak cukup sholat ngaji, gitu. Harus dengan sholat dengan zikir dan doa, tapi harus melok pula pengajian. Kalau bisa sih jangan yang formal melulu, formalnya terus sehingga SSSS tadi bisa dilewati, ya. Tapi ngaji yang sampai liang lahat tadi ikut. Kadang-kadang Abaji merasakan justru ngaji kitab-kitab itu lebih kaya daripada SKS di sekolah formal, lebih kaya, ya. Tulisannya dikit tapi uraiannya banyak ini ya. Sekali lagi, mendakwahi diri sendiri, ya, itu adalah wajib, dan wajibnya wajib ain menurut kami. Kemudian dakwah memerlukan keikhlasan. Ya sudah, ikhlas baiklah dakwah itu, jangan berhitung-berhitung niat. Berhitung niat kayak mana hendak dijual amplop misalnya. Nah, ya. Abah Haji nggak ngitung-ngitung amplop itu. Gitu, ya. Masya Allah. Sudahlah. Begini prinsipnya. Kamu niat dakwah ini bekerja kepada Allah. Coba tuh. Jadi nggak usah banyak berhitung. Bekerja kepada Allah. Kerja kepada negara dihonori, digaji. Kerja kepada swasta digaji. Tapi jangan tidak tahu, kerja sama Allah gaji dan honornya jauh lebih besar. Abah Haji kadang-kadang merasakan itu, padahal walaupun mungkin belum masuk kategori dakwah, cuma kepengen baik. Dulu orang-orang belum punya mobil, Abah Haji punya mobil. Kenapa? Dikasih orang. Gitu. Abah Haji dulu difitnah pergi haji pakai duit. Katanya kan dulu kan ada kotak-kotak yang dikiranya duit kotak-kotak itu untuk pergi haji itu. Tidak. Pergi haji itu dari Allah. Sampai hari ini Abah Haji nggak tahu berapa ongkos itu. Nggak tahu karena ada yang ngongkosin. Dan nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Dalam perjalanan haji, dakwah nggak berhitung-berhitung. Duduk 8 jam, 9 jam di pesawat. Orang kiri, orang kanan diajaki obrol tentang agama, dakwah baik. Karena itu baliknya Abah Haji dari Mekah, bukannya hilang duit, malah banyak dapat duit. Jadi soal dakwah jangan ngitung-ngitung lah, ya. Jangan ngitung-ngitung. Kadang kalau ngitung-ngitung amplop sudahlah, amplopnya balik ke BE. Jadi dakwah juga perlu kesabaran, ya. Jangan kayak uang belum dengar sama kita lah ngamuk-ngamuk. Itu urusan Allah. Tugas kita cuma wa ma alaina illal balaghul mubin. Kemudian ketabahan, tebal muka, tebal hati. Kadang disinggung orang. Pacak nian kau tuh ngomong untuk kawan. Pacak nian kamu ngomong. Katanya memang kita pernah ngomong. Sudah ngomong aja daripada nggak apa-apa. Gitu. Kadang-kadang diledek pula. Assalamualaikum anak Tuhan. Gitu. Ya udah, yang seperti itu jangan jadi urusan. Terus aja karena kita bekerja sama Allah. Ini metode penting. Kemudian ya piawai itu pandai-pandailah, ya, pandai-pandai
yang kira-kira bakalnya maslahat aja. Kalau orang tua belum setuju, contohnya Rasulullah berdakwah cuma baru diikuti oleh siapa? Pertama itu istrinya, kawannya Abu Bakar, ponaannya Sayyidina Ali, ya. Nah yang lain, mamangnya, sepupunya, keluarga besarnya masih belum mau sama, bahkan membenci. Yang dulunya nyenangi, menyukai, ada yang kemudian berbalik tidak. Ya sudah, piawai saja. Yang maksudnya piawai itu mana yang bisa diajak itu yang diajak. Yang belum kita doakan. Ujung-ujungnya kena semua. Mekahnya kena, Madinahnya kena, dunianya kena. Jadi Abaji dulu ada 5 orang dalam satu grup. 5 orang itu, wah, bukan main itu. Apapun yang diomongkan oleh Abaji ini nggak ada yang benar. Salah kalau. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya orang itu ngakui kekeliruan, kesalahan hanya karena tidak suka saja. Kalau tidak dikatakan hasud itu. Nah, kenapa aja dikit cerita ya? Tidak apa-apa ini, barangkali jadi manfaat. Abaji ini walaupun belum punya rumah, tapi kendaraan tuh mewah. Iya. Kenapa? Karena ngikut Rasulullah. Rasulullah tuh rumahnya petak aja. Bener nggak? Petak aja. Tapi kendaraannya 11. Macem-macem namanya. Nah, Abaji begitu. Dulu ngemper aja rumahnya di Arisal, di Pasar Ilan. Tapi mobil sudah bagus. Motor sudah bagus. Apa? Karena kendaraan itu namanya ardun wasi'un. Ya, bumi yang luas itu adalah kendaraan. Jangan sebaliknya jual kendaraan bangun rumah. Ya, ini keliru. Biarlah rumah seadanya dulu, kendaraan harus mentereng. Sampai sekarang sok-sok mentereng lah. Nah, ya sampai sekarang. Sebab kadang-kadang memang ada juga kita nak menunjukkan bahwa kita ini orang yang bekerja sama Allah ini jangan dianggap kere-kere ini kan. Iya kan? Nah, orang-orang pakai Alphard, kita naik dulu Alphard. Nggak kata Alphard, Al-Fatihah. Serius ini, ya. Ayo. Jadi seorang pendai itu salah satu metodenya harus punya kuda pacuan. Apa motor, apa mobil, gitu. Rasulullah begitu ada masalah tinggal tepuk aja tuh kudanya, berangkat. Gitu. Nah, kalau nak berangkat cuma ngotel terus, lagi mana pun. Ya, jadi ini pikiran-pikiran yang nanti kalau kita memposisikan dai ini utamakan kendaraan. Nah, karena semua kendaraan itu, masya Allah mudah silaturahminya. Makanya kalau kami ngomongi Pak Nangali dulu, aku jadi penasehatnya. Pak Rajab, teko Ridwan Mukti tuh, apa aja lagi pengajian di Masjid Arisalah tuh, dia lagi nonton sepak bola di TOS dulu, lapangan Silampari dulu tuh. Nah, dia asar naik motor bonceng sholat di apa namanya Arisalah, ibu-ibu lagi pengajian, dia sholat, selesai sholat, namanya dia lebih muda, ngadep aja, ngadep Abaji, cium tangan, dan itu dulu dek, duduk sini. Apa deh, baru jadi bupati. Kata Rasulullah, orang duduk di depan tidak ngasih pejalan orang di belakang, jangankan surga, baunya pun nggak dapat. Selama ini pembangunan di Musirawas ini adalah sampai ke Jalan Hitam saja. Dari Jalan Hitam ke desa itu tidak ada jalan yang lancar. Sekarang rebut kunci surga itu, bangun itu. Cop ditambilnya tangan apa aja itu, diciumnya. Terima kasih Kak, kami buat. Alhamdulillah zaman Ridwan Mukti jalan itu dibuka 22 meter kali sepanjangan. Siapa yang mau ngebor sini, kata Ridwan Mukti, harus buat jalan tembus itu, tembus sana. Jalannya baik dulu, belum diaspal. Jadilah. Oh, jadi
Kalau saja Baji yang jadi wali kota, karena nanannya udah habis. Ya dah. Jalan dulu, tembuskan jalan ini. Nah, Masya Allah, ekonomi lancar. Ya tak? Orang mau meninggal nggak keburu mati, ya kan? Keburu ke bawah ke rumah sakit. Jangan mikir yang lain. Ini mikirnya olahraga lah. Nah, mikirnya apa lagi itu? Nah, jadi sebagai seorang dai, supaya tembus dakwahnya harus utamakan kendaraan. Nah, terus ya. Kemudian metode dakwah bil hikmah. Apa hikmah itu? Yakni sesuai pesan Al-Quran dan hadis. Jangan nyimpang-nyimpang. Dakwahnya sesuai pesan Al-Quran, dan kalau ada pesan-pesan yang lain tidak cocok dengan Al-Quran dan hadis, jangan sampai kita tergoda. Apapun namanya, demokrasi kayak adatisasi kayak globalisasi kayak tairasi kayak, ya, kalau sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, no, bilang seperti itu. Baru berikutnya, 10 metode dakwah di bawah ini insya Allah membantu para dai-da'iyah untuk berdakwah bil hikmah. Oh, udah 20 menit sudah nih. Ya. Mudah-mudahan agak cepat gitu ya. Pertama, bil lisan. Nah, ini bil lisan ini saya merilis ada arahan Pak Gubernur. Tapi menurut kami cakep dan bisa dijadikan perbekalan untuk kita. Karena kalian waktu itu nggak dengar ceramahnya Gubernur kan, ya dah ya. Tapi Gubernur juga menceritakan syarat-syarat yang disampaikannya. Ini katanya saya bawa untuk diberikan. Nah, coba diperhatikan ini. Apa kata Pak Gubernur? Yang pertama, kita mau dakwah itu harus ada pengertian artikulasi. Apa itu artikulasi? Komunikasi massa atau dakwah. Ya, kita harus kuasai dulu artikulasi itu. Jangan asal ngomong, nggak tembus kita. Nah, artikulasi adalah pengucapan, langgam dan bunyi bahasa yang jelas, teratur sesuai dengan pola-pola standar dakwah sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Jadi sebelum menyampaikan kita ada buat dulu artikulasi. Cari tata bahasa yang mudah untuk dipahami dan kemudian ada teratur, walaupun tidak pakai konsep begini, tapi kan ada judul, sub judul, gitu. Yang lainnya mungkin sebagai hafalan kita, itu akan mudah nyampe. Kalau asal ngomong-ngomong baik, nanti kita tidak punya standarnya untuk disampaikan. Nah, seperti itu. Untuk melakukan hal tersebut itu standarisasinya ditentukan oleh wawasan keilmuan dan retorika yang dimiliki oleh setiap dai dan daiyah dan berimbang dengan kebutuhan masa. Tengok dulu nih, masa ini butuh apa? Jangan memang ceramahnya di depan besi patok, apa namanya? Salah kan? Apa namanya? Sumber patok besi. No ya. Ceramah kita tuh harus sesuai artikulasinya dengan kebutuhan mereka. Gitu. Cak mana tuh caranya? Jadi pinter-pinter lah kita, wawasan tadi kan retorika kita. Kamu ini sebenarnya sama-sama dengan kami ini, sama hamba Allahnya, sama makhluk Allahnya. Cuma kebetulan kalian lagi tergoda. Begitu loh. Sebenarnya kamu ini masih bisa keluar dari ketergodaan itu. Jangan langsung peletar-peletor. Kamu ini neraka galuh ini. Nah, ada yang gawat itu. Itu tidak paham artikulasi. Cocok dah kira-kira tuh. Nah, ya. Ada juga yang mau nyindir-nyindir.
tapi tidak sesuai dengan artikulasi. Orang itu nggak sholat, nah dihantam saja. Orang nggak sholat itu doanya tidak dikabul, didoakan pun tidak, sedangkan orangnya ada di situ. Sudah nggak akan masuk lagi tuh. Coba nih kasih tahu ya. Jadi supaya kalimat kita itu enak didengar dan apa tadi namanya? Apa namanya tadi? Artikulasi. Gitu. Nah, ya, jadi itu supaya berimbang, yakni mana yang diseru dan mana yang dilarang. Meliputi dakwah ini adalah meliputi akidah, ubudiyah dan akhlakul karimah. Itu sebab di dalam adanya waqala dan berkata fil maqasid, dalam kitab maqasid. Siapa yang berkata ini? Adalah Imam Al-Hafiz wa azzahul hafizu Ibnu Hajarin li Musnadil Hasan Ibni Sufyan an Ibni Abbas bilafzin sebagai berikut: umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Qal, ini agak salah ini, tulisannya nggak nyambung ya. Wasanaduhu dhaifun jiddan. Wasanaduhu itu maksudnya dhaif, artinya nggak nyambung. Biasalah ini kan, karena sudah kemalaman komputer, apalagi yang ngetik komputernya kurang ngopi dulu. Nah ada kadang-kadang tuh ada begitunya. Maksudnya tuh saya ini diperintahkan untuk berbicara kepada manusia itu sesuai dengan akalnya. Jadi harus dengan sesuai dengan situasinya, kondisinya. Akal mereka yang namanya lacur itu pikirannya kan sederhana pikirannya. Yang penting makan. Tidak mikir masalah dosa. Walaupun ada sebagiannya yang mikir dosa. Ada ceritanya, pengen ceritanya ada, dengar ya. Cerita, mau cerita ada? Zamannya Pak Soeharto dulu, gubernur Lampung itu namanya Yasir Hadibroto. Istrinya, aktivis sosial. Sehingga orang-orang yang masuk dalam kategori gelap itu dicabut semua, dilatih mengkeriting rambut, make up, menjahit. Selesai latihan, dengan bangga penutupannya disampaikan oleh istrinya tadi. Ibu, terima kasih dengan kalian dan sangat menghargai. Ternyata kalian sebenarnya anak-anak yang bisa dididik. Sekarang sudah bisa jahit, sudah bisa keriting, sudah bisa, dulu mah keriting bukan salon, keriting. Ada bonding. Sanggul menyanggul. Sekarang kembalilah kalian ke tempat-tempat yang membawa kamu mulia. Jangan balik lagi ke situ. Selesai ceramah, pidato, ada pertanyaan? Ada katanya. Ada yang cerdas itu. Aku, Bu, terima kasih juga aku, Ibu telah nampakkan kasih sayangnya dengan kami. Sadar tidak bisa keriting dan bisanya. Cuma kebutuhan hidup nih, Bu, bukan soal keriting-mengkeriting baik. Aku pengen juga seperti Ibu, ada yang ngayomin, ada yang melindungi, ada yang menafkahin. Karena itu usul, Bu, berikan kesempatan bapak-bapak itu menikahi kami semua. Apa yang terjadi? Buku yang dipegang di bantingnya, bung, wow nih kurang. Nah, itu karena memang tidak mengartikulasikannya. Kebutuhan dia tuh apa? Bukan soal makan loh, bener nggak? Ya. Bukan soal makan. Kalau makan ini tetangga bisa bantu. Tapi kalau ke soal itu kasih sayang. Siapa yang bisa bantu? Tetangga. Hanya. Begitu, ya. Jadi itu yang diartikan artikulasi tadi. Udah paham ya? Pokoknya paham nggak paham, pokoknya itulah.
Waktu kita tinggal setengah jam lagi ya nak ya. Nanti kan untuk tanya jawab. Yang kedua, intonasi. Nah, intonasi ini penting untuk dakwah ini, yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di suatu kalimat gembira atau kalimat sebaliknya. Itu. Kalau lagi gembira, lagi semangat, mari kita tegakkan yang dipesan oleh Al-Quran dan sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. Wah, lagi kencang begitu tuh. Itu namanya intonasi. Ngelonyon, ayo kita tolong agama kita nih. Ngantuk tuh lah. Gitu ya nak ya. Ada tinggi, ada rendahnya nada toleran itu. Termasuk juga, ini intonasi juga ini tentang pengeras suara yang jelas untuk sampai kalimat dakwah ke semua komponen sana. Konsumen. Ya. Jadi pengeras suara itu bisa membantu tercapainya pesan dakwah atau sebaliknya. Kalau nggak keras malah mengganggu, apalagi nak ngomong keradak keruduk. Jadi nak nyampaikan masalah itu cek dulu ini sound itu namanya intonasi. Jadi sebagai sependai kita pesen nggak apa-apa, kalau Baji dulu pesen. Nah, diundang dakwah di mana dakwahnya? Di Semangus, nah misalnya di sini tuh, kampungnya. Nanya anak dewek lagi lupa namanya. Firma Bulan. Karena namanya itu luar biasa, Firma Bulan. Nah, gitu. Menjadi tempat kebahagiaannya Ustaz Tabrani. Masya Allah. Tabrani itu adik aku. Gitu. Dulu di sini jadi guru di sini. Muridnya kami. Muridnya ini. Yang itu juga muridnya. Itu namanya pagar makan tanaman. Dan tanamannya juga seneng sama. Alhamdulillah anaknya maju galau, masya Allah. Itulah berkat pondok, ya. Alhamdulillah. Jadi kapan diundang, kami tanya dulu, speakernya gimana dulu. Speaker itu di atas baik. Di mana di atas itu baik. Di rumahnya nggak ada toa itu. Aku udah kala datang, coba kalau speaker di dalam nggak ada. Tolong speakernya tuh. Terus anak-anak ada di mana? Nah ini juga termasuk intonasi kita. Kita kalau kenceng di depan anak-anak kecil-kecil itu lah kabur dia. Marah. Ini penting, jangan asal ngomong-ngomong di tengah masyarakat, nggak tembus sasaran kita. Begitu. Minta. Bahkan Abaji terus terang saja, kalau dijemput cek Abaji, cek motornya yang jemput itu, bannya kayak apa? Kalau bannya gundul, nah tukang ojeknya kayak apa? Kalau tukang ojeknya pakai jikat lah sudah seminggu nggak dicuci, kita di belakangnya, aduh. Cek bannya licin apa tidak mobil itu. Abaji pernah dijemput dari daerah Muratara, tapi jangan kedengaran Ustaz Azami ya. Nanti tengok mobilnya licin, tak galak aku cater mobil lain. Kalau kamu galak, kalau enggak. Lah, udah itu barang berharga. Lebih berharga daripada penyanyi. Ting bating ada apa-apa di jalan. Nauzubillah min dzalik. Ya toh? Pahami kan pernah terbalik mobilnya tuh. Pada dicet ini nah, dibelah sini. Nah, itu oleh karena mobilnya licin. Jadi jangan galak kamu dipanggil diundang dijemput pakai apalagi dijemput pakai ringgo-ringgo, nah bahaya. Kaget ringgo-ringgo. Baru yang ketiganya redaksi dakwah, penting juga redaksi dakwah. Jangan kamu nggak siapkan, ya. Gitu. Redaksi dakwah adalah paradigma yang akan kita sampaikan berupa judul. Program dakwah yang bersumber dari visi dan misi untuk menjadi induk dakwah yang hak. Nah, jadi kita tuh ada kalimat yang bakal disampaikan itu kebenaran. Baru yang keempatnya materi dakwah. Nah, kita nak ngomong apa?
Wong mati itu banyak yang dia omongin. Satu, masalah kematian. Yang kedua, masalah kehidupan di kubur. Yang ketiga, masalah orang yang mati dengan sakit. Bagaimana penyakit itu dalam hubungannya dengan itu. Makanya ceramah itu tidak kalau sudah ngerti apa itu namanya materi pengajiannya itu, ini seringkali kadang-kadang ceramah pengantenan cuma urusan suami istri saja. Coba bagaimana seorang rumah tangga yang banyak gagal oleh karena durhaka sama orang tua. Begitu. Jadi ambil judul-judul itu tuh. Akhirnya kalau kita nggak jadi judul itu, diundang ceramah di sini, ceramahnya itulah, pindah ke sana, itulah. Dulu ada orang yang semangat ngikuti dakwah, akhirnya bosan. Nggak kata lain yang diomong itu lagi. Nah, jadi redaksi dakwah penting, ya. Pokoknya penting, nggak penting, pokoknya itulah yang kata Baji penting lah, gitu ya. Nah, baru kemudian perilaku atau penampilan akhlak dan kesopan santunan serta amaliyah keseharian itu supaya kita mendakwai diri sendiri, maksudnya itu mendakwai diri sendiri. Jangan dakwah itu hanya untuk orang lain. Banyak orang nih dakwah untuk orang lain, anak dewek keteteran, istri dewek nggak terurus, dakwah ke sana. Itulah makanya Baji sebut pendai itu ada dua, ada dai profesional, profesionalisme, dai dijadikan profesionalismenya. Tapi kalau dai dijadikan suatu ibadahnya, ini yang bakal berhasil. Sekali-kali duduk di rumah tuh dengan istri, ya kan, sambil makan ditanya soal sholat. Kita sering keluar soal dai namanya, soal tahajud, gitu. Nah, soal didikan anak, duduk di situ. Nah, seperti itu. Kita ini kadang-kadang lupa. Nah, ya. Jadi perilaku kita ini, akhlak kita ini. Itulah yang dikatakan metode pertama tadi. Metode kedua, ini seperti dalam kitab Marokil Ubudiyah, Bidayatul Hidayah. Syarahnya Marokil Ubudiyah. Lihat di sana itu. Imam Ghazali menekankan 3 hal. 1, taat. Nah, jadi kita ini dakwah ini harus dengan ketaatan kepada Allah. Diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Sama dengan orang berdagang. Jangan berdagang itu karena nak cari untung, nggak beruntung. Betul itu, dagang itu. Kalaupun beruntung, tidak menguntungkan, tidak banyak untungnya. Paling-paling ya untung duit baik. Bahkan duitnya itu justru kadang-kadang jadi beban pikulannya. Kalau dagang tujuannya cari untung. Nah, inilah hebatnya kita orang muslim. Dagang tujuannya apa? Dagang tujuannya menjalankan perintah Allah. Tidak boleh nganggur, tidak boleh tidak cari nafkah. Berangkat dagang. Karena itu untung ada yang berdapat sebesar-besarnya dapat untung kalau bisa. Kalau nggak sebesar-besarnya dapat untung, yang penting beruntung. Kalaupun beruntung nggak bisa, yang penting kita bisa nolong orang, tapi kita nggak merugi. Gitu. Jadi buka dagangan di rumah, alhamdulillah. Ada orang nawar nih. Biasanya ibu-ibu yang nawarnya, tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan. Yang ini lebih parah. Duit 1.000 ditunggu sosokannya. Nah, kalau bapak-bapak ini enggak lah. Cuma kalau sholat di masjid recehan 1.000 ngelunduk masih dijingol. Pak jatuhnya di sana. Mudah-mudahan aman nggak di sholat baru. Artinya jangan cari duit. Cari apa? Amal tadi nah. Cari amal tadi. Karena itu kalau ada orang nawar, kata Islam, kalau ada orang nawar, selagi kita tidak rugi modalnya, njuklah. Wong nawar tuh ada untungnya sedikit, apalagi sudah belak-belakan, duitnya udah kata lagi cuma ini, ya Allah, njuklah.
Kalau perlu ya rugi-rugi dikit nggak apa-apa, niat kepada Allah, nolong orang, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam berdakwah. Kalau ada orang yang nolak kita, dakwah kita, ya tidak apa-apa, tapi jangan kapok, besok datang lagi, begitu. Nah, yang karena dalam rangka nurut karena perintah Allah. Yang kedua, menjauhi maksiat sebisa-bisa mungkin. Kalau bahasanya gurunya Abaji itu, kalau untuk nurut itu amalan yang baik ya, lakukan dari yang paling besar, lakukan. Kayak apa tuh? Dari yang paling kecil. Tapi kalau untuk meninggalkan kemaksiatan, tinggalkan yang paling besar. Nanti lama-lama yang kecil pun ditinggalin. Begitu. Ya, baru yang ketiganya adalah suhbah. Nah, suhbah itu interaksi atau peduli. Pedulilah dengan agama Allah, pedulilah dengan orang-orang soleh yang ngajak pengajian melo, pedulilah dengan perjuangan-perjuangan agama, ikut, jangan nggak ikut, gitu. Ada perbedaan-perbedaan sedikit, jangan jadi masalah, gitu. Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah hafal Quran hafal hadis 1 juta hadis, ya. Tapi kemudian sebagai murid kepada Imam Syafi'i, ada yang tidak diikuti oleh beliau, tapi beliau tetap saja mendoakan Imam Syafi'i. Begitu, jangan ego. Kalau ego kita diegoi wong lagi kayak gitu. Nah, gitu. Nanti kita nggak dapat dakwahnya. Tuh suhbah, ya. Nah, baru yang terakhir, metode yang ketiga, mendakwahkan yang sudah diamalkan, akan lebih sambung kontak batinnya kepada yang didakwai. Dakwah soal sholat, memang kita sudah sholat. Dakwah soal berjamaah, memang kita rajin. Ini nyuruh berjamaah, kita malah sholatnya gitu. Jadi dakwakan dulu yang kemudian niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, walau penyampaian hanya sepotong ayat. Itu kan ada hadisnya ya, an Abdullah bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayat wa haditsu am bani Israil wala haraja. Maksudnya itu, apa yang bagus juga dari Bani Israel itu boleh diceritakan dan tidak dosa. Tapi wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Tapi kalau kamu berdusta tentang saya, kata Rasulullah, maka nerakalah tempat yang paling layak untuk kamu. Jadi kalau cerita Bani Israel yang bagus, tidak apa-apa. Cerita Nabi Musa, cerita wanita yang apa tadi? Yang masuk sumur, yang mengambil ke sumur untuk minum anjing, dah. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi jangan mendusta. Kalau berdusta, apalagi yang dari saya, kata Rasulullah, mampus lu, tempat lu di neraka. Nah, begitu juga yang berikutnya, menyiapkan kesabaran dan rela berkorban. Tidak orang tuh merasa sedap mendengar omongan kita tuh, belum tentu. Jangan uji kita ngomong tuh bagus, wong tuh belum tentu ngerasa kita tuh bagus. Makanya kalau ada orang yang menentang, ya sudah, kembali kepada diri kita, berarti kita belum bisa meyakinkan mereka tuh, begitu ya. Jangan malah kita meteng-teng lagi. Jangan meteng-teng lagi, karena kita belum bisa nyampaikannya. Gitu ya. Tak pula lah, kata orang Malaysia, tak pula lah sedap orang tuh dengar cerita kita nih. Memang cerita kita juga nggak sedap didengar. Begitu. Dan terakhir, tekanan dakwah lebih menekankan kepada berburu ampunan Allah dan surganya serta ibadah sosial. Itulah yang paling jadi landasan kita berdakwah. Berburu ampunan Allah, ingin mendapat surganya. Orang nggak ikut, Rasulullah dulu nggak maksa, la ikraha fiddin, apalagi nggak mau masuk agama kita, jangan paksa. Jadi kalau belum dia bersedia, ya sudah, nggak apa-apa. Tunggu ya, kapan suatu saat nanti akan bisa ngikut kita. Saya kira itulah metode ini yang dari Mbak Haji seadanya seperti itu. Mudah-mudahan kayaknya
diperlukan. Cuma Baji pesan ya, dalam berdakwah jangan lupa menyerukan orang itu selain ibadah ya, zikir, doa, serukanlah untuk berzakat, serukan untuk sedekah, begitu. Jangan tidak itu. Serukan untuk berzakat dan serukan untuk bersedekah. Ternyata sedekah ini nih, luar biasa itu. Jangan dianggap enteng itu. Dan yang paling utama sedekah ini jangan sedekah, namanya hadiah kepada orang tua. Siapa yang pengen lebih berkah, hadiah pada orang tua. Dari mana kita pulang, pergi kita pulang, kalau bisa ada tentengan, seneng nggak seneng, orang tunjuk lah. Apakah sate padang, gitu ya. Jangan satenya ada kate padang, yang adanya nggak ada apa-apa. Begitu loh ya. Kalau uang tuanya jauh, walaupun 50.000, sekarang bisa kirim cek 50.000, begitu ya. Dan di depan orang tua itu sedekah lagi kan, sedekah tidak boleh pernah jawab apa-apa. Kalau orang tua kita lagi marah, jurus pertama diem, jurus kedua diem, jurus ketiga diem, jurus keempat diam. Sudah, jangan, itu berkah itu. Baru yang kedua, anak orang soleh. Nih orang-orang soleh yang ngomongkan semalam tuh, orang soleh, guru-guru kita di kampung tuh, yang ngajari ngaji, yang ngajari sholat, yang ngajari Quran. Coba kita ada hati, pantang mereka hidup melarat. Ayo, ini kadang-kadang ngundang Ustadz Abdul Somad gede-gede amplopnya. Tidak terundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahzami yang diundang. Boleh, tapi guru di situ, Ustadz Ahzami dapat amplop, dia nggak dapat apa-apa. Cobalah itu, guru kita itu, dia itu yang ngajari Quran, benar nggak? Nah, makanya kalau ada guru kita yang datang, sediakan paling tidak beseknya, berkah rezeki kita itu. Dan yang ketiga, serukan orang ini supaya berkah hidupnya, supaya sama yatim di sekeliling. Dan yang terakhir, budaya-budaya yang bakal ngerusak Islam jangan kamu biarkan. Seperti halnya dulu zaman sedekah ada baca Quran, ada baca berzanji, ada ceramah, ada doa. Sekarang sudah diganti, baca Quran ditiadakan, kadang itu diganti dengan yang kata Baji tadi, marah mere ya. Coba omong ke lah, nggak usah lah itu dibuat. Nah, gitu. Yang khawatir ini justru malah daiyah yang datang. Saya kira demikian dari Baji. Barangkali bisa diteruskan dengan diskusi. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Masya Allah, luar biasa kita dapatkan ilmu dari Abah Haji. Selanjutnya kita pada sesi tanya jawab. Ini kita buka dua sesi. Sesi pertama ini dua orang, satu dai, yang kedua daiyah. Silakan untuk bertanya terkait dengan metode dakwah. Ya mungkin apa yang terjadi atau keluhan, mungkin pernah terjadi tantangan dan sebagainya dalam menjalankan risalah dakwah. Ya silakan pada dai-daiyah untuk memberikan pertanyaan. Karena kita di sini adalah sharing sekaligus juga menambah wawasan kita terkait dengan dakwah ini. Ini adalah amanah dari Rasulullah SAW. Ya, silakan. Daiyahnya dulu. Ya, silakan. Dari bunda-bunda tercinta ini. Ya, silakan sebutkan nama ya dan utusan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mulyati, utusan dari Timur 2. Yang mau saya tanyakan tuh. Kayak dulu, Timur 2 itu mana? Timur 2 itu? Ya, Timur 2 arah ke pasar, sebelum pasar. Oh, ada pasar ya. Tabakoji ke sana ya. Yang ingin saya tanyakan, ini menyangkut dengan
metode kedua yang B. Yang satu to'an, kedua menjauhi maksiat. Ini saya kadang-kadang tuh di tempat orang hajatan disuruh mengaji. Nah setelah itu ada organ tunggalnya, kita disuruh nyanyi, nyumbang lagu. Apakah itu termasuk maksiat? Iya. Baik. Ya. Langsung bila ya? Apa nanti kumpul dulu? Langsung. Langsung aja ya. Abah Haji pernah ditanya, organ tunggal tuh halal apa haram? Begitu juga nyanyi. Apakah nyanyi itu halal atau haram? Organ tunggal itu menurut Abah Haji mah sama dengan tape recorder yang ada kasetnya tuh. Tergantung kita ngisi kasetnya. Kalau kasetnya itu adalah isinya lagu-lagu yang menyerukan kita ingat kepada Allah seperti lagunya Oma Irama. Jadi tape recordernya itu ya itu alat yang bermanfaat gitu. Dan nyanyinya nyanyi yang seperti itu. Nyanyi yang Oma Irama itu kan antara lain nyanyinya apa? Katakan Tuhan itu satu, weng. Begitu kan? Masya Allah, itu boleh Bu nyanyi gitu. Dan ya justru malah itu sebagian ulama itu banyak menyerukan begitu. Dan orang-orang Arab itu ahli dalam soal syair menyair. Ilahi lastu lil firdausi a'la, begitu tuh. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Di Malaysia saya dengar habis sholat merintih semua. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Mereka sambil nangis baca itu. Nah, jadi silahkan Bu ya. Bahkan Abah Haji juga tulis itu syair itu. Nanti dikasih lah itu. Ustaz Jumairin, coba kirim apa yang disuruh Abah Haji itu? Ayo sholat dan jamaah, badan sehat hidup barokah gitu. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, gaya hidup orang beriman tuh. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Barangkali nyanyi yang Cak Mano yang lebih enak lagi nada pop, ya dak ya. Tapi kalau nyanyinya kemana, hanya. Nah ini barangkali yang Siko bagi dua. Kalau Abah Haji tidak mau Siko bagi dua, Siko bagi tiga. Iya. Iya kan? Nah, begitu. Yang nyanyinya, jadi boleh Bu, yang penting nyanyinya yang mengingatkan Allah, jangan nyanyi yang melupakan. Goyang dompet, wah itu Mas. Itu yang mere itu tolonglah diomongkan ya. Nggak usah. Kalau nih kadang-kadang dah ini jadi MC puluh. Aduh, Oke, saya kira yang itu. Silakan yang lain. Makasih. Oke, baik. Jelas Bu ya. Insyaallah. Asalkan masih mengandung dakwah ya. Tidak melupakan Allah. Kami silakan untuk dai ya, untuk siapa yang ingin bertanya? Silakan, monggo. Dai ya, dai. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haris Amin dari Kecamatan Luberigo Barat 1. Jadi tadi Abah Haji mengatakan bahwa salah satu
metode dakwah, yaitu menyampaikan kebenaran dari Allah. Iya. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang melanggar perintah Allah, seperti misalnya demokrasi, misalnya globalisasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya begini, Abah. Berkaitan dengan demokrasi ini kan kadang-kadang kita bertentangan dengan saudara kita sendiri, karena banyak dari saudara kita yang mengambil jalan demokrasi ini untuk metode dakwah. Seperti misalnya saudara-saudara kita di partai-partai Islam itu kan tentunya mengambil demokrasi ini sebagai jalan dakwah. Jadi bagaimana kita mensikapinya agar friksi antara kita dengan saudara-saudara kita sama Muslim ini juga tidak terlalu besar. Kayak misalnya kita dengan teman-teman yang di RJ itu kan kadang-kadang di masyarakat juga friksinya terlalu besar. Iya. Misalnya di masjid di kita beliau ceramah bahwa kita harus mengikuti sunnah misalnya kan, termasuk sesuai dengan sunnah misalnya, karena kita di masjid kampung kan di pinggiran mesat itu, jangankan untuk tidak zikir, wong mereka aja zikir aja belum tahu. Bagaimana zikir setelah sholat kan masyarakat kan belum tahu gitu. Iya. Nah sementara mereka sendiri dakwahnya, oh jangan zikir yang rame-rame itu, jangan doa, jangan doa rame-rame. Mereka aja doa aja nggak tahu kan gimana cara berdoa dan segala macam. Nah ini kan maksudnya bagaimana kita mensikapi friksi-friksi di antara sesama kita sendiri sehingga umat ini menjadi kuat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa bertanya. Silakan. Ya, baik. Dan inilah memang yang sering bakal dijumpai oleh dai-daiyah ini di tengah-tengah masyarakat. Baik yang berkaitan dengan hal-hal yang disebut demokrasi, atau mungkin dengan yang berkaitan dengan toleransi. Toleransi ini kan bukan hanya untuk umat agama lain. Ada 3 kan toleransi itu? Satu toleransi intern umat beragama. Yang kedua toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga antar umat beragama dan pemerintah. Jadi yang berkaitan dengan demokrasi tadi itu biasanya dalam konteks antara umat beragama dan pemerintah, ya. Nah, bagaimana kalau hal ini agak bertentangan dengan kita? Rasulullah itu dulu ya sampai anak buahnya atau sahabatnya terbunuh di depan dia. Dia hanya bisa ngomong sama Yasir dan keluarganya, kamu harus bersabar, kamu harus tetap berdoa, semoga kamu istiqomah. Padahal suaminya terbunuh, gitu. Kita ngadepi mereka itu, ya tetap harus memerlukan kesabaran tadi, ya, dengan pemerintah, ya. Abah Haji juga sering dari dulu kontradiktif itu ada, tapi yang kita sampaikan adalah yang kita yakini dan sangat mungkin kita sampaikan. Jadi kalau bakalnya terjadi sampai perkelahian yang justru malah imbasnya mengalahkan kita, merusak kita, Rasulullah nyontohkan seperti tadi, sobar dulu, itu satu. Nah, kalau kemudian masalah intern umat beragama, ada yang wirid, ada yang tidak wirid, gitu. Nah, semalam kami ngomong, kami ini sholat di sini, Ustadz Kamsing imam, ini Muhammadiyah ini nih. Nah, tapi kalau orang berwawasan dakwah seperti beliau ini, begitu ngimam ya Haji, dia baca istighfar, astagfirullahaladzim. Padahal kalau sholat di Baitul A'la dia nggak baca. Jadi kita imbangi saja, ya. Kita imbangi saja seperti tadi itu. Memang kita juga khawatir orang kok nggak diajak wirid, gitu. Akhirnya jamaah kita tuh nggak tahu wirid. Abah Haji kemarin ke Curup, ya, Curup tuh diundanglah ke Curup sana. Maghrib sholat di satu masjid. Begitu sholat masjid sudah salam, diem aja, cuma
tengok aja tuh imam itu. Ini tidak baca apa-apa. Apa yang kata belakang ini? Nah, ngapa imam itu? Lalu dia ngato bolo. Nah, maklumlah imam yang gak hafal istighfar. Kata imam istighfar. Nah, maka jamaahnya itu kalau ditanya wirid sholat nggak paham itu. Nah, sampai begitu. Nah, walaupun begitu jangan dicaci maki. Memang mereka pahamnya begitu, ya dah ya. Tapi kita terus aja berdakwah bahwa istighfar itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama. Kalau berjamaah dilakukan malah ada sabda Rasulullah tuh. Al jamaah yadullah fauqal jamaah. Kalau dibacakannya bersama-sama berjamaah, tangan Allah, rahmat Allah ada di sana. Di antaranya yang tadinya tidak hafal jadi hafal. Begitu. Apatah lagi kalau dengan lagu-lagu yang tadi itu, Masya Allah itu, Abah Haji merinding sekali lagu. Habis sholat lagunya kayak tadi di Malaysia tuh. Rame nian orang. Ilah sulit. Mereka itu sampai merintih, sampai tetes air matanya. Nah, apalagi yang baca sholawat tadi itu. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kepadanya itu cahaya sebagai sumber segala cahaya. Terbayang Rasulullah menitik air matanya. Nah, jadi sikapnya yang tadi itu kita tetap menyesuaikan saja. Nah, karena Abah Haji juga ngomong kepada yang ini nih, yang suka membid'ah-bid'ahkan itu, nah, ya kalau memang kamu punya pendapat seperti itu, nah, amalin saja. Tapi jangan kamu dijadikan bahan untuk mengolok-olok yang lain. Ya, pertimbangannya apa? Dia punya pendapat, yang lain juga punya pendapat. Jangan kaget seolah-olah cuma dia baik yang berhak punya pendapat. Oh, yang lain nggak boleh berpendapat. Ini yang seringkali menjadi kita lemah, yang menjadi lemah. Nah, saya bisa bilang itu ngomong, kalau kamu punya pendapat, aku tahu pendapat kamu tuh nggak benar, tapi aku nggak mau mengatakan kamu nggak benar. Bahkan pendapat kamu itu kalau menurut saya kamu tuh musyrik, gitu. Bukan lagi sesat, musyrik kamu tuh. Tapi aku nggak mau ngomongkan pendapat kamu tuh musyrik. Yang mana itu modelnya? Yang memposisikan Allah sama dengan posisi makhluk Allah. Itu Allah ada di atas. Nah, berarti kalau Allah ada di atas, di bawah kecil. Siapa mana tuh? Allah di atas. Bagaimana yang di bawah? Tidak ada Allah. Allah bersemayam di arasy, artinya sama dengan Abah Haji ini nih. Berduduk seperti ini namanya tasyabbuh, musyrik. Sedangkan Allah itu tidak memerlukan baik sandaran, pertolongan orang lain, apalagi ada di atas. Tapi kan Qur'annya ada, apa katanya? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Rahman ada di atas arasy. Itu menurut pendapatmu yang duduk di arasy seperti itu. Kalau menurut pendapat orang-orang lain yang lebih berilmu lagi, bukan itu pendapatnya. Benar kan? Ar-Rahman itu kan bukan nama Allah, bukan lafaz Allah, walaupun nama Allah. Ada yang menerjemahkan kasih sayang Allah itu sangat maha tinggi. Itu pendapat orang lain. Pendapat kita, Allah seorang Rasul ada wujudnya, duduk di atas, musyrik. Hati-hati, ada kesamaan. Nah, tapi kita nggak boleh. Oh, ini musyrik tuh. Nah, ini yang lain ini ngatakan gampang nih yang memusyrik-musyrikkan itu. Jadi kalau memang punya pendapat begitu, amalkan aja. Tapi jangan kaget, ahli neraka, ini sesat, akulah yang ahli surga. Nah, jangan begitu. Amin ya. Begitu aja.
Ada lagi katanya mengada-ada, baca Yasin, baca tahlil. Nah itu kan pendapat dia mengada-ada. Kalau pendapat kami tidak. Dari dulu sudah ada Yasin itu. Benar nggak tuh? Dari dulu tahlil sudah ada. Jadi kalau kita baca Yasin itu di zaman Rasulullah sudah baca Yasin. Cuma bedanya saja. Apanya itu? Caranya saja yang beda. Pelaksanaannya. Ada di zaman Rasulullah itu yang paling penting apa? Ngadepi musuh-musuh Allah. Jadi tidak ada acara-acara seremonial itu karena memang ngadepi apa? Perang yang dihadapi. Nah, tapi di zaman sekarang ini kita butuh apa? Kesejukan, kebersamaan, motivasi. Dengan adanya baca bersama-sama kita lebih termotivasi. Dan ada hadisnya. Tuh ya, kalau ada orang yang begitu itu hafathumul malaika. Malaikat bergabung bersama orang yang berzikir, wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah nurunkan rahmatnya, wa unzilat alaihimus sakin, wa dzakarahumullahu fiman inda. Allah memperhatikan dan membanggakannya orang-orang yang lagi berzikir bersama itu. Lalu kemudian berdoa, ya Allah, ampuni Ustadz Ahzami. Kan begitu tuh. Pada malam ini hari yang ketujuhnya misalnya. Ini doa yang untuk nanti, bukan jangan sekarang. Nanti doa begitu kan begitu nanti tuh. Beliau sudah meninggal tahun 2080. Masih lama. Hari yang ketujuh kita doakan begitu. Apa salahnya? Allah lagi banggakan kan, diampuni, segera diterima itu doa. Menurut kita Allah inda dhanni abdi bi, Allah berpihak kepada keyakinan hambanya. Jadi kalau dia punya pendapat ya sudah, amalin pendapat dia begitu. Dan kalau dia masih belum terima, toleran aja, sudahlah. Kita doakan semoga dia dapat hidayah. Kukira itu barangkali hidayah. Sama dengan ini kami aku yakin nanti berdakwah, jangan mere-mere, belum tentu nurut. Benar nggak tuh? Belum tentu nurut, malah kita diajak mere-mere. Nah yang ibu Kori tadi, Kori sini katanya. Sudahlah, jangan ngikut aja, tapi kita nggak usah menjustifikasi. Kaki kita merepot. Kan kata Allah kan Rasulullah itu berhasil karena lemah lembutnya tadi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nah, kalau dulu suara bayi masih kenceng juga, masih bayi. Cuma sekarang udah agak gemeter-gemeter dikit. Dulu zaman musabaqah dulu usia bayi dulu nggak pernah bayi diajak. Tapi mepet-mepet masih bisa. Hanya dengan fabima rahmatin minallah, hanya karena rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut. Kalau kamu berlaku kasar, kamu bid'ah, kamu sesat, kamu dhalalah, lam faddu min haulik, orang akan lari ninggalin kalian. Jadi abahnya panggil tuh sini, ngumpul sini lah. Yang tukang mensesat-sesatkan, jangan. Kalau kamu punya pendapat, semoga kamu diterima ibadahnya oleh Allah. Jangan maksa-maksa. Kalau maksa-maksa, nah, begitulah kita. Ya dah ya. Saya kira begitu Ustaz. Gimana? Nah, tambahan, masya Allah. Ya. Ya silakan. Abah Haji yang kami muliakan, pada saat itu aku sedikit sharing dari apa yang sudah disampaikan oleh Abah. Memang itu fakta lapangan, memang lapangan seperti itu, dan kami merasakan yang paling sering kita rasakan sebagai seorang dai itu bagaimana kita memberdayakan orang lain di saat yang sama kita sendiri gak berdaya gitu. Itu yang sering kami rasakan, Mbak. Jadi kita mau kubu-kubu mengajak orang maju, mengajak orang berpikir positif. Maaf, kencengin kipasnya. Kemudian juga
mengajak orang untuk hidup lebih baik Lagi. dalam hal apapun, ekonomi, Lagi. ilmu, budaya dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama kita sendiri belum berdaya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita ya melihat diri kita sendiri kadang-kadang sedih. Kita ngajak ayo sering sedekah, ayo kita sering peduli. Tapi dalam waktu yang sama kita belum mampu gitu. Aku dulu sering misi pengajian pemotor malam-malam tuh kehujanan, sering kali nyampe di pengajian tuh jamaah tidak tahu kalau kita bahasanya lo ini. Dia taunya dia nak dengar materi pengajian yang kita sampaikan, dia tidak tahu, tidak ngerti cak mana gitu kalau lah sakit perut. Kadang bahasa lalu luar dalam bahasanya. Luar dalam. Jadi nyampaikan itu sambil nahan sakit perut. Balik dari pengajian itu nangis di jalan, seringnya sambil megang setir motor itu nangis, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Nah, itu problem kita sebagai dai. Nah, makanya memang kita harus berusaha totalitas semampu kita untuk memberdayakan diri kita terlebih dahulu. Allah tidak melihat apa usaha kita. Yang Allah lihat itu bagaimana keinginan kita untuk mengubah diri kita. Insya Allah akan ada jalannya. Min haitsu la yahtasib itu bukan cuma kita menyampaikan, tapi kita harus merasakan itu. Min haitsu la yahtasib. Makanya aku tertarik dengan di sini apa yang disampaikan oleh hamba haji. Memang yang metode kedua ini itu luar biasa menyentuh. Yang pertama ketaatan kita, menjauhi maksiat. Itu sudah rumus kita itu. Lah kita nak kemana lagi kita nak kemana lagi? Kita nak minta ke wong itu tadi kata Abah Haji tadi. Wong kadang-kadang tak peduli dengan gitu. Wong cuma undang-undang baik dia udah tahu asap dapur gitu ada pada susu anak gitu ada pada. Dia cuma hitung-hitungan ya amplop ini terlalu banyak isinya kurang dikit. Bukan ditambah apa? Amplop itu lebih zino tak? Dia ni mau menarik apa dah? Kalau dah menarik tak, dia isinya kalau kadang lah dia kumpul baik. Nah jadi yang cak itu mau tak mau kita harus totalitas tak? Totalitas. Kita merintih curhat dengan Allah itu memang harus totalitas. Maksiat memang harus benar-benar kita usahakan jangan sampai. Jadi kita benar-benar bertumpu kepada Allah. Ya Allah, sering nangis malam. Kita kalau sering nangis malam curhat dengan Allah, insya Allah kita berdaya. Yang paling penting lagi adalah dakwah itu dari hati ke hati. Tes lah kalau kita tidak tahajud malam atau sholat kita terlambat ini, isilah ceramah, tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Tapi kalau posisi hati kita baik, bening, insya Allah efektif. Wong tersentuh. Kita tuh kadang ngomong biasa wae, tapi wong dengar itu tersentuh. Wong dengar tersentuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memilih peluang dakwah itu, memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. Contoh khutbah Jumat. Antum kalau kita khutbah Jumat, jangan remeh kan. Karena waktu Jumatan itu semua kalangan itu kumpul di masjid. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, orang kaya, orang miskin, pejabat, semuanya ada Pak di Jumatan itu. Jangan anggap remeh khutbah Jumatan. Manfaatkan sedemikian rupa. Jangan bertele-tele. Simple, padat, menentu kalau bisa. Jadi wong balik dari Jumat itu terasa nih dia sholat Jumat. Ini kadang-kadang itu tim apalagi maco belum. Maco. Nganyot. Wong depan gitu. Deh. Nah itu harus benar-benar kita manfaatkan. Demikian Abang, mohon maaf. Ini adalah pengalaman pribadi sebagai santri Abah yang selalu saja belajar, fakir dalam hal ilmu, dan mudah-mudahan bagi teman-teman untuk jadi pelajaran bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para dai-daiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud hati kita pengen panjang namun apalah daya waktu
telah sampai untuk waktunya isoma, istirahat, sholat dan makan. Insya Allah nanti dan kesempatan akan kita sambung kembali terkait dengan masalah metode dakwah ini, dan nanti insya Allah gunanya nomor handphone yang kita minta itu nanti kita untuk bisa terus sharing dan terus berkomunikasi melalui WhatsApp nanti insya Allah. Dan insya Allah nanti ada kelanjutannya, mudah-mudahan doakan saja, mudah-mudahan MUI dapat anggaran, ada anggaran, dan insya Allah akan kita lakukan kegiatan-kegiatan berikutnya untuk yang dalam keilmuan kita terkait bagaimana berdakwah dengan baik, dan mudah-mudahan kita terus dapat mampu menjalankan risalah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Amin. Karena waktu yang telah habis, mari kita tutup majelis kita di siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.